Bang Daus, mungkin bisa diceritakan kejadian yang menggemparkan ya Bang hari ini. Iya, menggemparkan sih kata orang. Gue biasa aja. Gimana gimana? Itu emang Abang kronologinya gimana? Emang Abang niat mau datengin? Kenapa Bang? Iya, jadi kan pada saat gue live TikTok, ya dia ikut komen gitu loh. Ada beberapa kayaknya dia ikut komen dan dia teman-temannya lah ikut komen, sehingga ada bahasa tangkap kayak gitu-gitu, tangkap apa biar di banned apa segala kayak gitu-gitu. Itu kan seperti niat mencelakai gue kan gitu. Akhirnya gue bilang nih maksudnya apa nih, ditangkap apa segala. Oke lah, nggak apa-apa, nggak masalah lah, kalau gue sih nggak masalah kalau itu. Terus dia hari itu bicara begitu, besoknya tahu-tahu IG gue hilang, bener di banned. Ya, gue oh berarti anak ini kan, gue cari di siapa sih gitu kan. Gue cari tuh TikToknya, oh dia. Gue cari lagi Instagramnya, kok tahu-tahu ngupload foto gue tanpa izin gitu loh. Nah, ini orang nih benar-benar nyari ribut sama gue nih gitu kan. Jadi ini anak benar-benar nyari ribut sama gue. Gue lihat profilnya apa semua kan, ini fotonya orang-orang hebat semua. Oh, jangan mentang-mentang dia deket sama orang hebat mau nyepelein gue gitu loh. Gue orang kecil kan gitu. Masalahnya kan dia komen di gue itu pada saat gue lagi membela debt collector. Live itu menjawab opini-opini masyarakat yang miring tentang debt collector gitu. Nah, itu yang gue nggak suka, karena kan gue bilang program gue siapapun yang ingin mengintimidasi debt collector gue akan ini, karena gue ketua umumnya kan. Selain lawyernya gue ketua umum debt collector Indonesia yang tergabung dengan PPJPI kan gitu. Ya akhirnya gue bilang sama dia, ya bahasa gue lupa gue tadi apa ya, bro tolong dong dihapus, gue bilang gitu kan foto gue suruh tolong dong dihapus, kok dia makin menjadi-jadi. Gue bilang bro lu kayaknya mau nyari ketenaran di atas ketenaran gue deh, gue bilang gitu kan. Lu kayak numpang tenar di gue kan gitu, karena gue kan belum tahu si Birang apa sih, Birang Birawa apa, Wirang Birawa ini kan gue nggak tahu nih siapa. Awalnya memang kan gue jarang ngeliat dia kan gitu. Toto gue scroll apa segala itu kegiatan dia, ternyata dia ahli firasat kayak gitu gitulah gitu kan, kayak peramal gitu deh. Dukun. Ya dukun juga jatuhnya gitu. Kayaknya kan gue kata-katain dia dukun gitu kan, lu dukun juga. Gue katain semuanya, gue kata-katain dukun, lu dukun, gue bilang gitu. Mau ahli firasat ke mau ahli urut, lu dukun, gue bilang gitu. Yes. Tapi pertanyaannya, kenapa Abang ngeladenin hal-hal seperti itu Bang? Enggak, gini loh, masalahnya kan gue dari dulu kalau ada kan gue harus mempunyai rasa sense of belonging sama klien gue. Yes. Ketika gue punya rasa sense of belonging, artinya gue adalah klien gue adalah gue kan gitu. Di sini artinya gue apa yang dirasakan oleh klien gue harus kejar. Sekarang ini kan anak debt collector ini kan hatinya lagi sakit karena dituduh preman. Hatinya lagi sakit karena dituduh orang yang memang seakan-akan nggak ada harganya di bangsa ini gitu. Itu yang lagi gue perjuangin, dan gue lagi mati-matian menggaungkan dan mengkampanyekan bahwa debt collector ini bukan preman. Mereka itu pekerja yang sudah diakui oleh negara gitu. Dan PT-PT untuk melindungi debt collector ini keluar dari Kemenkumham AU-nya gitu. Artinya di sini gue nggak setuju kalau seandainya mereka dibilang preman gitu. Makanya siapapun, banyak semua gue tantangin. Tantangin bukan berarti gue so jago ya, maksudnya tantangin debat. Ketika lo bilang debt collector ini salah, undang-undang fidusia tidak boleh mengambil paksa atau segala, ayo kita debat. Gitu. Ayo kita buka ring yang cukup. Lo pakar-pakar hukum, pakar-pakar premanisme, pakar-pakar apa, ayo duduk bareng. Kita bedah apakah ini preman, apakah ini orang yang mempunyai legalitas atau terlegitimate dengan baik di bangsa ini gitu. Tapi yang kalau aku tangkap itu berarti Abang membawa kan yang di-upload kan foto-foto Abang apa segala macam itu pribadi Abang. Iya. Itu bukannya lebih ke masalah personal Bang? Tapi kan dia nantangin terus, sampai gua japri, sampai gua ini kan dia nantangin terus gitu. Ujung-ujungnya oke, karena pembahasan debt collector gua bawa sekarang, gua bawa pasukan gue ya silakan, katanya dia bilang gitu.
silakan aja atau apa bahasanya gitu kan. Gue bilang, oh berarti lu nantangin, gue bawa beneran. Tadi yang gue mau gue bawa 500 orang. Dan Tapi dapat tapi karena puasa ya gue hanya beberapa puluh aja yang gue bawa gitu. dan abang dapat dukungan dari Anggota gue se-Indonesia, ada. debt collector semua Ya, itu kan ya. debt collector ini kan anggota grupnya kan WhatsApp itu ada 1025 ya, satu WhatsApp dikali 5 grup. Tuh, 5 grup ini ya istrinya mungkin 5.000 lebih grup WhatsAppnya para debt collector. Sebelum abang melakukan tindakan seperti tadi itu gerombolan, Ah. itu udah dukung abang untuk melakukan itu ya? Iya kan sebelumnya kan kita memang udah pernah datang mengutarakan pendapat kita kepada Polres Tangsel. Mm-mm. Waktu itu kita hampir 500 orang kan datang malam-malam sampai jam 2 malam itu kita ke Polres Tangsel kan. Gitu. Kan kita ini kan gue udah bilang debt collector di bawah komando gue semua harus solid. Satu dicubit semua turun, gue bilang. Nggak ada cerita, kita tanggung resikonya sama-sama. Makanya abang sebagai ketua terus abang Gue digituin, instruksikan. mereka sakit hati semua bang. Hati semua. Tadinya mulai dari Kalimantan, Sumatera apa segala itu mereka juga mau turun untuk demo karena kan saat ini bukan masalah ini ya, terlepas dari masalah Wirang Birawa. Ini mau demo masalah kenapa sih debt collector ini diintimidasi gitu. Debt collector ini pekerjaan mulia yang menegur orang-orang yang berhutang agar lu bayar gitu loh. Karena ada pasal 1100 KUH Perdata kan gitu. Wajib bayar, bahkan kalau hutang itu yang si penghutang atau debiturnya meninggal, wajib diwariskan hutang itu, harus dibayar oleh anak cucunya. Dan Rasulullah SAW juga menjedah sholat mayit pada saat itu karena si mayit ini masih ada hutang, harus dilunasi dulu hutangnya baru Rasulullah mau menyolati si mayit ini. Saking sakralnya itu masalah hutang piutang, jangan diajak bercanda. Makanya pekerjaan debt collector itu pekerjaan mulia, mereka datang harus disambut. Dan si debitur ini memaknai undang-undang fidusia atau keputusan Mahkamah Konstitusi, siapapun ya yang mengenai fidusia ini ternyata tidak boleh tarik, salah. Bukan tidak boleh tarik makna daripada putusan Mahkamah Konstitusi itu. Siapa bilang tidak boleh tarik? Hah? Boleh menarik, gitu loh. Tapi kalau nariknya susah, direkomendasikan atau disarankan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19 tahun 2018 dan nomor berapa itu tahun 2021, direkomendasi atau disarankan untuk melakukan penetapan pengadilan terhadap akte fidusia tadi. Tapi kalau Anda yakin bahwa itu mempunyai kekuatan tetap seperti putusan hakim yang sudah ingkrah, buat apa kita istilahnya ini gitu loh. Buat apa istilahnya kita melakukan penetapan pengadilan? Kan itu double putusan. Gitu. Jadi kayak lucu lagi, kayak orang nggak ngerti hukum jadinya gitu. Kalau dalam sisi agama debt collector itu menurut abang kayak gimana bang? Debt collector tuh baik, bagus kok. Menegur orang-orang agar jangan berhutang, kan udah saya analogikan tadi, Rasulullah aja nggak mau nyolatin mayit yang Berhutang. dalam kondisi berhutang. Gitu. Mereka ini pelaksana sunnah Rasulullah SAW. Istilahnya kan begitu, salah satu sunnah Rasulullah ya bayar hutang. Karena orang yang tidak bayar hutang itu sama seperti orang yang menipu, sama orang yang berkhianat. Kedudukannya sama dengan orang berkhianat, orang yang tidak bayar hutang. Nagihnya, tapi ada kan beberapa debt collector yang dengan cara kasar mungkin nggak sampai kekerasan tapi kasar sebegitu bang. Sekarang itu gimana begini bang? Pak, debt collector gue lama banget, gue dari tahun 2007 juga udah jadi debt collector. Gue 2007 sampai 2010 gue debt collector di Jakarta, dan gue bukan main mobil aja, gue nagih uang berapa miliar gue tagih dimanapun tempatnya. Gitu, gue bersama tim 3-4 orang datang ke rumah orang, karena gue gembok. Kalau orang nggak bayar gue gembok lu, krek pintu rumahnya gue gembok, urusan hukum belakangan. Gitu. Jadi dunia debt collector ini sebenarnya kita tuh akan menjadi orang yang ramah apabila si debitur atau si penghutang ini juga ramah. Paham nggak? Jadi ketika kita somasi, kita telepon, kita tagih utang, kita jalankan surat kuasa, bla bla bla, atau si debitur ini nangtangin, ganti nomor handphone, pindah rumah, kan itu bikin kesel. Akhirnya contoh seperti mobil, gua cariin di rumahnya beberapa kali, somasi udah nggak tahu rumahnya udah pindah. Kata aparat katanya suruh diambil di rumah yang mana? Rumahnya udah pindah. Bahkan nggak sedikit mobil itu banyak yang dipindah tangankan ke pihak ketiga. Gitu loh, sehingga kita kesulitan. Maka ketika kita mau ngambil tuh mobil, udah ada di tangan pihak ketiga. Pihak ketiga alasannya apa? Nyewa lah, dititipin lah sama orang pihak pertama debitur. Alasan begini, nah makanya terjadi keributan di tengah jalan. Kan susah-susah gampang, masalah ini kan pelik. Harus didudukin bersama ini antara polisi, ya kan, APPI selaku lembaga yang mengeluarkan surat izin untuk penagihan,
PT, leasing, dan OJK harus duduk bersama ini, dan berserta kita organisasi debt collector duduk bersama bagaimana sih pemecahannya. Jangan debt collector dijustifikasi salah, nggak gitu. Gitu loh. Jadi itu bukan solusi kalau justifikasi debt collector. Kalau mau duduk bersama, gitu loh. Bila kita ajukan judicial review, gitu loh. Oke, Bang, balik lagi ke Wirang ini. Sebenarnya Wirang ini kenapa Bang sampai dia menyenggol-nyenggol Abang itu? Ya siapa ini Wirang ini Bang? Gue nggak kenal Wirang sampai sekarang, gue nggak tahu dia siapa. Tapi gue lihat foto-fotonya dia dekat sama petinggi-petinggi negara gitu. Kalau gue kan nggak peduli gitu loh. Siapapun yang mencelakai orang-orang rakyat kecil yang lemah, gue nggak peduli di belakang dia siapa. Kan gue udah bilang, gue nggak akan peduli kasus manapun yang gue tangani kan selama gue masih punya surat kuasa. Kan gue udah pernah bilang dulu, ya kan? Pernah gue bilang dalam wawancara dengan lu kan, salah satu pengacara yang terkenal katanya hebat. Gue bilang jangankan dia, gue bilang begitu. Bulldozer aja gue tabrak, gitu loh. Kalau gue udah pegang surat kuasa gue gila, karena gue menegakkan ajas kerja pengacara, ya. Jadi ajas pengacara itu nebis officium nobile, gitu loh. Jadi pekerjaan mulia yang nggak bisa diatur oleh siapapun. Officium nobile itu antara dia dengan Tuhan aja. Pengacara ini nggak ada yang bisa intervensi. Itu tapi emang kecurigaan Abang dia di backing sama pejabat tinggi. Kalau di mungkin backing ya? sih gue nggak tahu ya kalau di backing gue. Tapi kalau gue sih orang kan udah gue nggak peduli dia mau di backing sama siapa, gue nggak ada peduli. Selama di situ ada cahaya kebenaran, gue akan tabrak. Curiganya tapi mungkin dia berani mungkin karena kerja dia dekat sama pejabat. Kan gue lihat foto-fotonya di Instagram dia, gue lihat fotonya dengan Instagram yang lain dengan siapa TikTok. Bang? Ya banyak lah pejabat-pejabat tinggi negara kan banyak yang dekat sama dia. Gue nggak peduli, gitu loh. Ada kecurigaan nggak kayak motif si Wirang ini apa gitu? Aku nggak tahu deh. Tapi gini, biasanya kan orang kalau udah dekat sama pejabat nih, foto-foto bareng lah, ini akrab apa bla bla. Lama-lama kan dia ingin menjadi manusia yang super power di Indonesia. Nah orang-orang seperti itu gue nggak suka, gitu loh. Gue nggak suka banget dari dulu. Kalau dia super power untuk membela rakyat, gue acungin jempol. Tapi kalau dia super power untuk ngelecehin orang-orang kecil, mohon maaf, lawan lu gue. Lawan lu pasti gue, gitu loh. Walaupun lu siapa, lawan lu pasti gue, pasti ketemu, gitu. Gue nggak peduli. Gue manusia nggak peduli sama siapapun. Sampai Abang bawa pasukan tadi ya, sampai kan gue udah bilang, labrak ya Bang iya, ya. itu permulaan. Gue bilang, gue datang sini hanya karena permulaan. Ya permulaan karena kan menghargai bulan puasa. Gitu. Kan gue bilang, gue itu permulaan Wirang, gue bilang gitu. Ini permulaan gue bilang gitu. Ini karena bulan puasa. Andai kan terjadi sebelum bulan puasa, lebih banyak lagi gue bawa. Dan orang-orang debt collector itu solid tuh. Solid mereka. Gitu. Tapi kenapa Abang karena Abang yang diserang terus kan melalui IG-nya, kenapa Abang nggak datang sendiri aja Bang? Ya kan gue nyari tahu tentang dia kan selama beberapa waktu ini kan sulit. Akhirnya gue dapat info dari mereka dan kebetulan dia juga nantang gue untuk bawa orang, ya udah gue datang. Oh, ditantang untuk bawa orang? Iya, silakan aja lu datang bawa siapa aja. Oh, aja, gitu. Tapi pas ditemuin akhirnya ya udah kayak tadi lah. Nggak Ribut dan gue ya alhamdulillah didamain lah sama salah satu sesepuh debt collector Indonesia kan. Gue didamain, jangan ribut lagi, bla 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 bla. Akhirnya terjadi ya begitulah kita. Maksudnya pas ketemu akhirnya dia sempat nggak keluar ya Bang? Sempat nggak keluar? Nggak mau keluar awalnya. Nggak mau keluar. Iya. Tapi kan gue teriak lah, gue sindir. Akhirnya dia keluar juga. Karena Abang kan dia bilang kan karena Abang bawa pasukan tuh Bang, jadi dia nggak berani keluar. Enggak juga, dia ada keluar kok. Dia juga tadi juga ada, mungkin ada aparat juga di sekitar situ, gue nggak taau deh. Nah, kalau gue kan orang yang nggak peduli gitu kan. Dari dulu kan gue dari dulu orang nggak peduli sama orang gitu. Dari gue muda gue sih orangnya single factor. Gue ketika ada celah kebenaran gue bilang gue udah nggak peduli lagi siapa lu gitu. Gitu. Ketika lu ngecilin gue, lu akan gue pandang lebih kecil lagi. Gitu. Jadi gue orang nggak peduli dengan urusan itu, di belakang ada siapa, dan gue nggak terbiasa dengan, gue hanya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dan ibu gue, orang tua gue. Gue nggak dapet ridho, gue ngeri di dunia ini. Ketika gue nggak dapet ridho dari orang tua gue, dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, dari ibu gue, bapak gue ya, dari
pemimpin gue ya, Amirul Mukminin, gue takut. Gitu loh. Tapi kalau di luar itu mohon maaf, apalagi lu zalim siapapun di belakang lu akan gue tabrak. Sekalipun dajal. Ya mungkin abang tadi hampir tersulut emosi ya. Mungkin perasaannya gimana bang tadi bang datengin Wirang Birawang di situasi abang lagi penuh emosi. Ya gimana ya, gue ngapain biasa aja. Maksudnya kan kalau dia nantangin gue ya, dia bilang lo cari alamat gue terserah. Ya gue cari beneran gitu loh. Lo nantang ya gue nantang, gue udah nongol depan rumah lo nih, gue bilang gitu. Tadi harapan gue sih dia punya pasukan juga kan biar imbang gitu loh. Oh, gitu. Tapi kan gue menghargai bulan puasa gitu kan. Dia bulan puasa tetap aja gue ukur tingkat ini, gue ukur lah. Gitu. Makanya gue bilang ya udahlah. Namanya kita menjaga kan, jaga hal-hal. Dan gue nggak sukanya dia niup asap rokok di muka gue kan. Gue lagi puasa dia niup asap rokok, jadi kayak ngenyek banget gitu loh. Lu kalau nggak puasa jangan menghina gue lah. Gue kan puasa kan gitu. Ini nggak ada niat, maksudnya untuk baku hantam atau gitu apa gitu? Kalau baku hantam sih kayaknya enggak, kalau nggak terpaksa ya, kecuali dia duluan. Nggak mungkin lah. Tapi kan gue mau negaskan bahwa lu jangan ikut campur deh urusan debt collector gitu. Lu nggak ngerti gitu loh. Lu cuma ngenyek-ngenyek doang buat apa gitu. Kita sama-sama manusia ciptaan Allah, dan kita bukan orang hina gitu loh. Kita ini bukan penumpang gelap di bangsa ini. Kita bayar pajak, kita ini menyelamatkan anggaran negara di tangan debitur. Gitu loh. Bayangkan 384 triliun loh di tangan debitur yang harus kita ambil. Kalau nggak ada jasa debt collector tuh nggak keambil semua tuh. Uang-uang fidusia, uang perbankan dan lain-lainnya nggak ada. Harusnya mereka terima kasih kepada kita debt collector, mati-matian mengembalikan hak-hak itu. Orang itu harus ngerti fidusia itu apa. Fidusia itu adalah satu hak yang dialihkan sementara oleh kreditur kepada debitur selaku pemegang benda akte fidusia, benda fidusia, benda jaminan fidusia, gitu loh. Benda ya itu tadi, benda-benda fidusia apa, mobil, motor kayak dan lainnya gitu. Harus mengerti itu dititipkan sementara hak miliknya sampai dia itu melakukan pelunasan. Kalau dia melakukan peluang prestasi, maka di pasal 15 ya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia, kreditur wajib menguasakan secara terpaksa. Menguasakan cara paksa, mengambil cara paksa untuk kreditur. Oke, Bang, mungkin harapan sebelum abang tadi labrak dia di rumahnya, ada harapan apa sih yang abang harapin dari dia gitu? Mungkin minta maaf gitu, dan apakah udah dilakukan sama dia harapan abang itu? Kita udah melakukan sih, udah melakukan sedikit. Ya minta maafnya belum afdol banget, belum afdol. Tapi ya udahlah, kita karena bulan puasa ya dia juga menyadari juga akhirnya, oh ternyata begitu ya, udah gue jelasin sama dia. Abang nggak mau bawa ini ke permasalahan hukum kan? Dia udah share video-video abang tuh tanpa izin abang kan ke IG-nya. Ya gue ngeliat perkembangan besok gitu loh, lusa atau apa gitu. Kalau dia masih ngeyel juga ya gue somasi lah. Kan kita udah ada omongan baik tadi, udah ada omongan baik, udah apa ya, jangan ngeniat terus lah. Tapi bang, abang kan IG-nya di ban katanya tadi kan? Bukan TikTok. Oh TikTok. Iya. Curiganya kan gara-gara dia. Iya, karena abis statement dia, toto hilang TikTok gua gitu loh. Oh, tapi abang nggak nuduh langsung, curiga aja ya? Enggak, karena dia kan bicaranya begitu. Oh, oke. Siap. Mungkin harapan kedepannya lagi apa? Harapan gua sih orang ini ke orang ini. Enggak, ke masyarakat ya. Masyarakat. Kalau si Wira sih gua udah ngomong baik-baik lah udah. Belum selesai, tapi gua masih mantau IG dia sampai ke depan tuh. Berapa hari ke depan. Kalau ini sih kita udah ada omongan yang ya lumayan lah. Tapi abang nggak takut dibawa ke jalur hukum karena abang bawa rame-rame kan? Itu kan mengganggu bang. Bawa aja. Dia bawa jalur hukum, gue bawa lagi kan. Gue udah bilang, gue orang nggak ngaruh. Gue bilang gue pengacara Ribodabo, lu mau ajak ribut boleh, damai boleh. Gue ini pengacara Ribodabo yang nggak mau tahu dengan nama besar lu gitu loh. Gue bro amat menambah besar lu, nama doang kan yang besar ya kan, nyali belum tentu kan. Jadi konsekuensinya udah abang ambil ya. Iya. Jadi gue pesan itu aja lah, jangan intimidasi debt collector karena mereka kerja untuk anak istrinya. Lo belum tahu kehidupan debt collector, kasihan. Harus saling bantu. Oke, siap Bang Daus. Thank you Bang Daus.